Justru karena saya mencintai anak saya setulus hati, saya hanya berikan yang terbaik. Ya, holistik itu 4 lapisan tubuh lah urusannya. Ya harus dilihat semuanya dari fisik, life force ya, eterik sebutnya, astral. Perkenalkan, saya Dr. Nuke Yuliana. Saya adalah dokter spesialis anak di Bandung. Saya praktek di beberapa klinik dan rumah sakit, gitu ya. Tapi saya lebih banyak menjalankan ilmu kesehatan holistik kalau untuk sekarang ini ya. Kalau kesehatan yang holistik, sebenarnya nggak hanya anak ya, kan manusia semuanya keseluruhan sama. Nah, holistik itu artinya dia satu kesatuan, seperti lingkaran utuh kan. Jadi bukan lingkaran yang setengah lingkaran atau seperempat, bukan. Kita akan mengarah kepada yang utuh, keutuhan. Nah, yang disebut utuh, manusia yang disebut utuh adalah manusia yang terdiri dari fisik, pasti ya kita bisa lihat. Juga ada unsur energi atau life force. Tidak terlihat, tapi itu adalah bagian dari manusia. Jadi kalau itunya sebagian life force-nya ada gangguan, ya itu yang bikin sakit justru. Bukan fisiknya secara langsung, tapi gangguan misalnya di energi, di life force. Nah, gitu. Itu yang malah yang bikin sakit sebenarnya. Salah satu sumber utama sakit. Gangguan di life force. Terus juga manusia itu sebenarnya dia terdiri juga dari lapisan tubuhnya tuh dari lapisan astral atau emosi. Kita bisa rasakan sebenarnya kalau kita lagi emosi tertentu, badan kita berubah. Gitu, nggak lempeng badannya gitu ya, jadi ngikut gitu, mengikuti bereaksi, mungkin bisa dibilang bereaksi terhadap emosi yang ada di dalam diri yang tidak terlihat tapi menimbulkan efek. Nah, itu juga bisa bikin sakit kan. Nah, dan satu lagi lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu lapisan spiritual. Nah, spiritual itu bukan agama ya, tapi keyakinan kita akan esensi dasar kehidupan. Itu nggak bisa diomongin, susah. Tapi itu nanti bentuknya adalah faith, keyakinan. Ya, arah hidup itu bukan emosi, itu bukan pikiran, tapi arah hidup, direction of life itu semua dapatnya nanti di usia dewasa ya. Tapi itulah manusia. Ya, jadi bukan cuma fisik. Nah, jadi kesehatan holistik, ya artinya itu semua harus sehat. Semua lapisan itu harus sehat. Perlu waktu, apalagi kita ngomongin spiritual. Tapi kita perlu menuju ke sana. Bukan nanti pas udah mau meninggal misalnya, atau udah tua ya. Itu salah besar sebenarnya kalau kita berpikir kita ngurusin spiritual tuh nanti kalau udah tua. Itu harusnya sejak lahir. Ya, misalnya kan ada yang lahir di rumah sakit, terus wah gonjang-ganjing gitu ya, langsung dipisahkan dari ibunya, yang langsung ditaruh di inkubator, terus nggak didoain, nggak diapain. Fisik banget dah, udah cuma ngurusin fisik ya. Tapi kalau misalnya holistik, nanti dia didoain ya, terus dia juga disatukan dengan ibunya, bahkan ada yang lotus birth, ya masih nyatu bahkan dengan plasentanya kayak gitu. Itu beda banget, sama-sama lahir. Nah, itu yang holistik lotus birth misalnya, natural ya, spiritnya besar, kerasa, spiritual tuh dijaga. Atau yang sebaliknya tadi, ekstrim yang satunya, yang penuh dengan ketakutan, tegang, cemas, takut sakit, takut mati atau misalnya gitu. Nah, itu ya fisik. Nah, kita sebenarnya kesehatan holistik semua aspek. Bahkan sejak lahir, sejak hamil, dalam kandungan, bahkan sampai nanti waktu kita kembali ya kepada Tuhan. Kalau holistik itu nanti kita harus paham dulu sakitnya di sebabnya apa. Nah, biasanya kita akan mencari sebabnya sebelum kita memfix something ya, memperbaiki sesuatu. Belum tentu perlu diperbaiki sebenarnya ya. Jadi mungkin hanya perlu disadari aja, kadang orang udah sembuh loh. Sadar, oh ini tuh karena emosi gitu ya, oh, karena saya stres, dia sadar dia stres, dia lepasin stresnya, nggak ada yang perlu diperbaiki kan, gitu, bisa sembuh sendiri tuh, ya gitu ya. Jadi holistik tuh kita lihat 4, jadi nanti akan biar ada kebayang ya, holistik tuh itu 4 lapisan tubuh lah urusannya. Ya harus dilihat semuanya dari fisik, life force ya, eterik sebutnya, astral, emosi, termasuk pikiran masuk astral ya. Karena pikiran sama emosi kan 11-12 ya, sama satu lagi spiritual. Itu udah bukan pikiran, tuh bentuknya keyakinan. Gitu. Jadi itu kita akan lihat semua kalau dokter holistik.
masalahnya di mana, gitu. Makanya obat itu kan fisik. Obat cuma bisa memperbaiki fisik. Obat jiwa juga kerjanya di fisik. Obat dokter jiwa kerjanya di fisik. Ya, dia nggak bikin orang yang ada gangguan emosi istilah jadi sadar. Enggak. Ditekan aja emosinya. Ada setelan-setelannya di zat-zat kimianya di otak yang dimanipulasi atau diintervensi gitu, hormonnya apanya gitu secara sintetis, ya kesannya jadinya emosinya jadi stabil, padahal tapi bukan dengan kesadaran orangnya, tapi kerja obatnya, bukan orangnya. That's the problem. Kita nggak respect sama orangnya kalau menurut saya ya. Kita perlu trust dia tuh manusia gitu, ciptaan Tuhan, beri kesempatan. Give trust dan respect, itu hidupnya. Kita cuma bisa kasih jalan dia untuk sadar gitu. Jadi dia bukan korban lah istilah, dia punya kuasa atas hidupnya sendiri. Nah kalau anak belum punya kuasa ya, tapi orang tua punya kuasa. Jadi bukan korban, misalnya pneumonia, korban bakteri apa gitu, virus apa, no. Saya nggak meyakini itu. Kalau sampai sakit itu apa kebutuhan apa yang belum terpenuhi misalnya. Ya karena anak punya kebutuhan ya untuk hidup. Kebutuhan fisik kita tahu, makan, minum, tidur, bergerak ya. Tapi dia juga butuh kasih sayang toh, butuh rasa aman. Nah itu udah ngomongin lapisan yang berbeda kan. Kasih sayang, perhatian penuh, bukan cuma pegang-pegang tapi pikiran kita ke lain ya. Kita gendong anak tapi pikiran kita ke hal lain, itu kan kita nggak perhatian penuh. Dan anaknya tidak dapat yang dia butuhkan. Dan itu bisa bikin sakit. Gangguan pertumbuhan. Nah, kayak gitu. Nah itu, bayangan. 4 lapisan tubuh gitu. Terus diperhatikan semuanya gitu. Ya orang tua ada masalah emosi, ya mesti terpendam nih, yang susah nih ya, yang terpendam. Kadang kitanya nggak sadar sendiri ya. Kalau kita ada kemarahan kita nggak tentu sadar. Mungkin kita marahnya tuh kecil soalnya. Terus kita simpan karena kita nggak bisa marah, gitu kan? Kita simpan berarti ada kemarahan di dalam. Kita bisa nggak sadar. Tapi anak, nah itu keajaibnya Tuhan ya. Anak bisa tahu kita ada kemarahan, dia kan gelisah. Dia akan respon aja. Nggak respon dia macam-macam, tapi dia akan berespon terhadap sampah yang kita simpan di dalam istilahnya, karena nggak kita olah. Nah gitu ya, jadi itu memang tidak mudah dong ya, nggak bisa minum apa biar emosinya bersih gitu ya, nggak ada lah obatnya, bukan obat, bukan vitamin, tapi keyakinan ya. Makanya itu tadi edukasi, makanya bentuknya edukasi, lebih banyak edukasi kalau holistik. Dibukakanlah pintu hatinya, dibukakanlah pikirannya gitu, pelan-pelan ya, disupport untuk dia berani kembali ke dirinya sendiri, mulai berani percaya sama dirinya sendiri. Itu kerjanya holistik. Bukan cuma sekedar kasih herbal, misalnya oke, kimia mah udahlah ditinggalin ya, natural dong, berarti kasih obat herbal, atau misalnya homeopati itu bagus ya, lebih aman dibanding kimia, of course ya. Tapi kalau itu dijadikan andalan satu-satunya untuk sehat, tetap aja nggak menghargai manusianya gitu, ya kan? Self healingnya nggak ada itu. Biarpun dibilangnya homeopati juga untuk membantu self healing, tapi kalau intensi kita tergantung sama homeopati, intensi kita adalah homeopati yang menyembuhkan, ya itu bukan self healing. Intensi kita gitu loh, intensinya yang mana? Kalau kita bisa percaya saya bisa sehat, saya bisa sadar gitu ya, saya bisa tahu kebutuhan saya bisa penuhi kebutuhan saya secara natural tanpa perlu campur tangan dari luar, itu lebih ideal dibanding tetap mengandalkan yang di luar gitu. Nah, jadi tadi saya bukan anti homeopati, saya juga kadang kasih dan saya kadang pakai ya, cuma tadi nggak boleh jadi tergantung. Termasuk nutrisi, superfood ya, macam-macam dah tuh ya, vitamin ini, vitamin itu, vitamin D mungkin lagi hits ya. Berharap vitamin D itu bikin nggak bisa sakit gitu ya, atau melindungi dari penyakit, yang nggak bisa begitu dong. Yang melindungi, yang membuat daya tahan tubuh kita bagus ya bagaimana kita hidup. Masa cuma minum vitamin D urusannya selesai gitu ya? Gitu. Jadi harusnya sadar
saya hidupnya ini di jalan Tuhan nggak ya, gitu ya? Apa saya menyimpang ya? Gitu kan? Saya makan makanan yang disediakan oleh Tuhan apa yang pabrik ya? Saya tidur ngikutin matahari, bulan, bintang gitu ya? Apa saya ngikutin lampu neon ya? Gitu. Kita harus tanya ke diri kita sendiri, apakah saya di jalan Tuhan? Karena di jalan Tuhan ada keselamatan. Tapi kalau tidak di jalan Tuhan, ya disitulah muncul penyakit, masalah, dan sebagainya. Ya bukan nyari obat ajaib atau vitamin ajaib atau suplemen ajaib dong. Gitu. Itu bukan fokusnya gitu. Sambil jalan aja ya, kalau kebetulan ada mau coba, mangga. Tapi nggak ngarep gitu, nggak tergantung, mikirin terus vitamin apa yang bagus ya, apa ya, gitu ya. Dokter mana ya yang bagus ya, lu keluar terus fokusnya. Harusnya majority itu fokusnya ke dalam. Tanya diri sendiri, ask yourself, believe, please, gitu. Yang di luar aja cuma tambahan sejalan, not important. Yang penting ya diri sendiri, gitu. Jadi kita tahu lah nutrisi itu penting. Pasti nutrisi yang seimbang ya. Seimbang itu artinya nggak lebih nggak kurang. Dan lengkap ya. Istilahnya pengennya lengkap semua ada gitu kan. Masalahnya kalau kita kotak-kotakin satu-satu, tahu nggak vitamin berapa macam? Tahu nggak itu mikronutrien tuh ada berapa macam, zinc, magnesium, bisa gila loh. Maksudnya itu kalau dikasih ke orang awam, dokter gizi aja udah pusing gitu. Jadi kalau orang awam, ibu-ibu di rumah disuruh mikir itu bukan jadi sehat sih, saya jamin tidak jadi sehat ya. Nanti malah anak-anaknya jadi kurus beneran gitu ya. Stresnya tinggi sekali karena benar-benar overthinking dan akhirnya jadi worry karena kita nggak bisa paham ya. It's too much gitu. Oke, jadi sebenarnya tugas orang awam atau tugas ibu di rumah adalah hiduplah dengan nyaman, hiduplah dengan penuh kesadaran. Ya, jadi maksudnya gini, kita makan, ya sadar dong makan, bukan cari hiburan. Makan bukan juga nuntut-nuntut gizi gitu ya. Istilahnya kita makan karena kita sadar kita lapar. Ya, dasarnya cinta, ya cinta tadi ya, unconditional love. Cinta yang murni kepada diri sendiri, kepada anak. Ya, kasih sayang. Masa sih saya kasih makanan yang isinya cuma micin gitu? Is it love? Really? Abis anaknya minta sih, nangis. Kan saya sayang sama anak saya. Kalau dia nangis, dia menderita. Kasihan dong, jadi saya turutin. Gitu. Is it love? True love? Kita tahu kan dia akan sakit. Tahu dia akan keracunan gitu. Dasarnya karena nangis. Lahir kan nangis. Lahir harus nangis. That's life. Nangis itu bukan suatu keburukan. Sakit juga bukan suatu keburukan kalau kita belajar ya. Tapi kan bukan itu jadi alasan dong untuk kita kasih racun ke anak. Justru karena saya mencintai anak saya setulus hati, saya hanya berikan yang terbaik. Mungkin dia belum mengerti apa yang saya lakukan. Tapi Tuhan tahu. Dan dia juga akan tahu. Paling nggak dia langsung rasakan efeknya ke tubuh dia. Sehat ya. Mungkin dia belum mengerti apa yang saya lakukan. Saya nggak perlu jelasin ke dia. Bagi anak usia dini ya. Tapi badan dia tahu. Saya sudah lakukan yang terbaik untuknya. Saya hanya berikan makanan yang baik. Bukan hanya dasarnya dia nangis atau dia mau. It's not for reward or bukan untuk hadiah atau sebagai kepuasan misalnya atau apa. Atau hiburan. Makanan itu sakral. Kita sedang menjalankan ibadah kita di dunia. Itu perintah Tuhan. Kalau kita nggak makan, kita mati. Jadi itu saja yang kita lakukan. Kita lakukan yang terbaik atas dasar cinta yang murni. Nah, makanya kalau makanan pabrik ya, isinya apa? Coba kalau kita nanam sendiri, itu yang paling dari nanam sendiri, dari bibit, dari biji. Coba bayangin, kita tumbuhkan gitu ya. Terus kita panen, kita bersyukur kepada Allah gitu ya. Terima kasih ada makanan ini gitu kan. Kita masak dengan tenang. Bukan yang enaknya gimana, yang enak nih biar anaknya mau. No need, tidak perlu. Kita masak dengan hikmat, dengan bumbu yang pantas ya, secukupnya. Kita makan, sebelum makan kita bersyukur lagi. Tidak ada tuntutan, cuma rasa syukur. Kita makan dengan tenang dan hikmat, kita kunyah dengan baik. Dan fokus makan, bukan sambil main HP.
ngobrol kiri kanan, jalan-jalan, nonton TV, itu nggak sakral, itu nggak respect sama makanan. Bagaimana makanan itu bisa menjadi berkah untuk tubuh? Nah, bagaimana? Coba tanyakan kepada diri sendiri gitu. Hidup itu adil kok. Jadi, cuman jangan terlalu detail gitu ya. Kalau saran saya mah gitu. Jadi nggak perlu karbohidratnya berapa ya, atau itu ahli gizi aja gitu. Kalau ibu jangan gitu maksud saya. Ahli gizi silakan ya, itu tugasnya, bidangnya, keahliannya. Tapi untuk seorang ibu ya, itu cukup dengan kesadaran menjaga cintanya murni kepada anak, menjaga juga dirinya sendiri gitu. Ya intinya itu, coba aja pikir gitu kalau makanan dari pabrik kayak apa gitu, makanan alam tuh rasanya aja coba beda kan harusnya rasanya juga ya gitu. Ya, kalau kita masih sensitif kita bisa membedakan mana makanan yang emang baik untuk tubuh, mana yang tidak. Kalau lidah kita masih sensitif ya, kan ada yang udah numb gitu ya. Nah itu kita harus detox itu, bersihkan. Susah kita tahu mana yang baik, mana yang nggak baik kalau kita sensenya sudah kotor. Sens itu kan kayak pintu. Pintu buka tutup, mana yang bagus dibuka masuk, mana yang jelek ditutup. Itu sens mata, telinga, hidung, lidah, kulit, ya. Gitu. Jadi sensnya harus dijaga. Jadi dia bekerja dengan baik. Yang baik masuk, yang tidak baik ditutup. Nah, lidah itu bisa lidahnya. Ini baik, telan. Nggak baik, buang. Nah, itu kerja lidah. Kita itu dikasih anak nggak kebetulan. Sudah jalannya. Jadi kita cukup lakukan yang terbaik dari diri kita. Jadi jangan memaksakan diri, maksudnya gitu. Ya kalau misalnya kebetulan situasi kita ya kita punya uang ya untuk beli macam-macam. Ya salmon tuh mahal banget kan? Ya, emang kita punya, ya itu yang kita kasih. Tapi kalau kita nggak punya, ya nggak usah kita jadi ngerampok kan? Atau kita ngutang di bank gitu loh, atau kita jadi jual apapun. Nanti apapun yang terbaik dari diri kita saat ini ya kita saat ini yang terbaik kasihnya tahu tempe, itu harusnya jadi yang terbaik buat anak itu nggak kebetulan jadi anak kita, tadi dia yang memilih. Itu percaya masing-masing, itu percayaan saya ya gitu. Itu dia juga masih dilindungi sama Allah kan, bukan kita aja yang megang dia kan, Allah jaga melalui kita. Jadi apapun situasi kita saat ini, kita manfaatkan yang terbaik aja. Bersyukur kita masih hidup, masih punya rumah misalnya, masih ada tempat tinggal, masih ada makanan. Itu lebih penting dibanding ngejar-ngejar kata orang. Orang ngomong, dia ngomongin diri dia. Emang sama ekonominya? Emang sama kondisi anaknya? Tidak sama kok dibandingkan. Tidak perlu dibandingkan, jalannya masing-masing. Harusnya fokus di jalannya masing-masing. Bersyukur, do your best at your place. Don't go anywhere. Ya kan? Ya, dasarnya saya berusaha ya, dasar saya hidup di dunia ini dasarnya kan cinta kasih yang murni. Karena itu yang saya yakini yang membawa kebahagiaan. Ya, jadi saya sangat mencintai anak-anak gitu ya, karena itu ciptaan Tuhan ya, sesama manusia gitu, dasarnya cinta ya. Jadi yang saya harapkan kepada anak-anak itu ya hidup yang baik ya, hidup yang bahagia. Mereka menjadi manusia yang utuh, manusia yang sejati. Bukan cuma badannya gede, bukan cuma tumbuh kembang, artinya anaknya pinter dan anaknya badannya besar gitu. Perlu, tapi tidak cukup ya. Saya berharap anak ini menjadi orang. Jadi orang bukan artinya dia sukses jadi secara materi ya, tapi dia menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri dan bagi sekitarnya. Berguna, membawa kebahagiaan, membawa kebaikan kepada sekitarnya dan dirinya sendiri. Itu sih harapan saya ya gitu. Dia dia dekat dengan Allah ya, di jalan Allah. Nah, harapan saya banyak gitu, karena saya ngelihatnya semua aspek ya, bukan cuma anak yang penting tumbuh gitu ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa berbagi di sini. Semoga bermanfaat untuk semua. Maafkan jika ada salah kata dari saya gitu ya, dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat Hari Gizi Nasional.